Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarok Salatiga, akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sriwidodo Puji Lestari. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini, saya menggunakan model Driscoll. Model ini diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinis Driscoll and Cech 2001, model yang dikenal dengan model WOT. 1. WOT mendeskripsikan dari peristiwa yang terjadi. 2. So what merupakan analisis dari peristiwa yang terjadi. Dan 3. No what tentang tindakan lanjut dari peristiwa yang terjadi. 1. What deskripsi dari peristiwa yang terjadi meliputi hal-hal yang terjadi, apa yang saya lihat, saya dengar, atau alami, dan apa reaksi saya pada saat itu. Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Saya mempelajari tentang keterampilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya, yaitu mengambil suatu keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil secara langsung atau tidak menentukan arah dan tujuan suatu institusi serta menunjukkan nilai-nilai atau integritas dari institusi tersebut yang pada akhirnya berpengaruh kepada mutu pendidikan. Kegiatan diawali dengan mulai dari diri, mengaktifkan pengetahuan awal, prior knowledge, tentang proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang berada di antara berbagai pemangku kepentingan, dan memberi tanggapan atau membagi pengalaman pengambilan keputusan di sekolah asal, mengamati proses seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, bagaimana proses dan hasilnya. Dilanjutkan eksplorasi konsep tentang mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam lingkungan pribadi maupun lingkungan profesi, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai yang disepakati dan diyakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika. Ruang kolaborasi dilaksanakan berkelompok, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam suatu kasus dilema etika yang nyata. Lokakarya 4 dilaksanakan dengan kegiatan refleksi praktik pembelajaran penguatan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Dilanjutkan demonstrasi kontekstual dengan melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan membandingkan dengan pemimpin di sekolah atau lingkungan lainnya. Elaborasi pemahaman dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan untuk mengelaborasi pemahaman tentang konsep yang belum dipahami, hal-hal yang menarik atau tak terduga, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan melalui tautan di LMS serta melakukan tatap muka secara daring dengan instruktur. Koneksi antar materi, yaitu dengan membuat kesimpulan atau sintesis dari pengetahuan modul-modul sebelumnya dan keterkaitan dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. So what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Dampaknya,
saya memiliki paradigma baru dalam pengambilan keputusan, memahami kasus dilema etika atau bujukan moral, mengenal, mempraktikkan pengambilan keputusan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 3 What's tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Bahwa implementasi pengambilan keputusan merupakan suatu keterampilan yang perlu dilatihkan, sehingga perlu diterapkan sebagai individu maupun sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan, mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip, dan mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang memerlukan keterampilan coaching yang akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, menerapkan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills dalam proses pengambilan keputusan. Juga dilakukan dengan kesadaran penuh mindful dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Hal baru yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan atau lingkungan adalah bersama-sama menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada murid. Demikian, salam penggerak. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.